Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa baru untuk minggu ini, tentunya untuk tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2023. Seperti biasa, 2 minggu kemarin ya, ada apa namanya video terakhir upload, dan ini khusus untuk minggu ini. Jadi dimulai dari indeks dolar dari segi time frame daily dulu kita pantau, baru nanti ke pair yang lain. Cuman untuk teman-teman, apa namanya, apalagi pemula, itu disarankan demo dulu, jangan buru-buru ke akun standar ataupun akun yang intinya yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi demo dulu, kalau udah ada pengalaman di demo itu nanti baru upgrade ke akun Sen. Nah, dari akun Sen kalau sudah terbiasa, jam terbangnya sudah mulai dapat, feel-nya udah dapat, teknikalnya manteng, ataupun fundamentalnya sudah mulai mateng, baru upgrade ke akun standar. Tentunya juga ada batasan modal minimal kalau misalkan menggunakan akun standar. Tapi intinya dikhususkan untuk pemula, disarankan demo dulu, jangan buru-buru menggunakan akun real. Oke, lanjut ke indeks dolar dari segi time frame daily untuk minggu ini. Tentunya harga itu penurunan terakhir di minggu yang lalu ya, itu kurang lebih menyentuh level area 101.800 dan harga mampu reject dan berhasil tutup di atasnya 102.00 kembali. Area support ataupun resisten yang perlu diperhatikan untuk batasan terbawah fokus di 100.75, kemungkinan sih berat, kecuali nanti dari data fundamental itu mengarah ke dovish atau negatif dari segi Amerika, potensi itu ada, cuman untuk saat ini masih minim. Kemudian support yang kedua itu 101.500, ini kalau di time frame kecil juga ada area demand, di atasnya adalah 102.00, ini adalah level kuncinya untuk minggu ini. Kalau misalkan harga bergerak ke bawah dan tembus di bawahnya 102, waspada karena masih ada dua support yang akan dipantau sebelum harga koreksi ke atas, itu kurang lebih 101.500, maksimal adalah 100.75 kurang lebihnya. Cuman ini kalau gambaran saya sih, kalaupun turun mentok-mentoknya kurang lebih di kisaran 101.500 kalaupun mau. Cuman key levelnya ada di 102.00. Kemudian untuk area support sendiri itu area resisten sendiri itu ada di 10275, kemudian 103.00, nanti kita cek di time frame kecilnya, kemudian 104, dan batasan maksimal yang akan menjadi fokus di sini juga ada zona supply sebenarnya, itu ada di 104.500. Zona supply-nya fokusnya itu ada di 104.00 kurang lebih. Cuman ini kalau di time frame kecil ini kelihatan kita masuk ke time frame 4. Nah, di sini ada area drop is drop kurang lebih di 102.75, dan harga ini di kiri ini juga ada level demand kurang lebih 102.00 dan mampu menahan, tidak break ke bawah, harga mampu reject kembali ke atas, dan untuk saat ini masuk ke level area zona supply. Kemudian atas ada lagi itu kurang lebih 104. Jadi agak terbatas pergerakannya. Perhatikan level 103.00 kurang lebih kuncinya sih di sini. Tapi kalaupun harga berhasil break level area zona supply, kemungkinan sih nggak langsung. Tapi kemungkinan masih ada koreksi sedikit ke bawah baru lanjut. Mungkin akan kelihatan reaksinya nanti kalau harga sudah bergerak di atasnya 103.00 kurang lebih, nanti kemungkinan ada pergerakan. Nah, fokusnya adalah 104.00 untuk indeks dolar, dan ini ada hubungannya dengan nanti gold atau pair yang berhubungan dengan USD. Terus dari segi fundamental itu nanti dimulai ramai itu Selasa dari zona euro, kurang lebih ya indeks harga konsumennya dari year on year-nya 2,9 diperkirakan turun menjadi 2,4. Kemudian izin bangunan ini kita skip dulu. Terus ada satu lagi suku bunga dari Jepang, itu kurang lebih di jam 10. Nah, hari Rabu itu ada indeks harga konsumen diperkirakan dari GBP ya, atau Inggris, turun juga dari 4,6, diperkirakan nanti kurang lebihnya 4,4. Kalaupun misalkan keluarnya 4,4 atau di bawahnya, potensi dovish untuk pound sterling, dan ini triggernya nanti kemungkinan GBP USD akan mengarah ke bawah. Kemudian malamnya jam 10 itu ada kepercayaan konsumen penjualan rumah, ini yang
fokusnya utama itu kepercayaan konsumen itu diperkirakan meningkat 102 menjadi 103,800. Surprise itu kalau misalkan nanti keluarnya adalah di atas 104,00, mungkin itu akan surprise yang ngedorong dari segi tren jangka pendeknya untuk USD itu menguat kembali. Disambung di hari Kamis ini yang waspada, ada produk domestik bruto atau PDB-nya yang data sebelumnya itu 2,1, nanti kita cek aja ini nanti ada revisi atau enggak. Untuk data sebelumnya diperkirakan meningkat tajam itu kurang lebih di 5,2, cuman aktualnya berapa itu masih gambaran ya, kalau gambaran saya ini kurang lebih di atas 4,5 sampai 4,7 gambarannya, dan meskipun ini di bawah perkiraan tetapi ini masih di atas data sebelumnya. Kalaupun tidak direvisi naik ya, itu diperkirakan juga menjadi triggernya untuk penguatan dari segi tren jangka pendek untuk USD. Tapi surprise-nya kalau misalkan data keluarnya ternyata di atas 5,3, ini berpotensi strong penguatan untuk USD dari segi tren jangka pendek, kemudian disusul dengan klaim pengangguran di sini. Kemudian hari Jumatnya menjelang libur Natal. Jadi fokusnya untuk Amerika ya. Ini ada jam 2 sih ada PDB juga dari year on year-nya. Ini diperkirakan tetap, kemudian per kuartalnya dari Inggris itu juga diperkirakan turun. Jadi waspada. Berpotensi untuk GBP kalau dilihat dari segi fundamental itu masih mengarah ke negatif untuk konseling. Jadi gambarannya adalah GBP/USD kemungkinan akan koreksi ke bawah. Nanti kita lihat untuk technical analisisnya. PCE ini yang akan menjadi fokus malamnya. Harga PCE ini akan menjadi fokus. Kalaupun data itu nanti, data sebelumnya kan ini ada dua yang menjadi fokus, 3,5 dan 0,2%. Kalau yang bawah sih ini diperkirakan tetap 0,2. Cuman kalau misalkan itu nanti keluarnya ternyata 0,1, berarti ini negatif untuk USD, berpotensi eh, melemah kembali dari segi tren jangka pendeknya. Misalkan contoh Euro USD atau GBP USD mungkin akan kembali harga keangkat sedikit ke atas, tapi fokusnya adalah di sini. Core PCE atau PCE intinya ini itu nanti aktualnya berapa kita cek lebih lanjut, soalnya ini penurunannya cuma 0,1%. Akankah nanti aktualnya itu keluar 3,4 atau 3,3? Tetapi hati-hati kalau misalkan yang keluar itu nanti di atas 3,5, misalkan 3,6, ini berarti dari segi tren jangka pendek ini akan penerusan untuk penguatan USD dalam minggu ini. Jadi waspada di hari Jumat sama hari Kamis, itu waspada. Kemudian balik lagi ke teknikalnya, indeks dolar itu kalau dari saya ini masih berpotensi harga keangkat sedikit ke atas, tapi batasan maksimal adalah 104,00, dengan catatan harga harus mampu break level area zona supply terlebih dahulu, dan koreksinya ini tidak dalam dan tidak bergerak di bawahnya 102,00. Selanjutnya adalah gold. Untuk gold, harga signifikan keangkat ke atas ini dipengaruhi dari rilis suku bunga yang kemarin, tetapi harga tertahan di level area resisten kurang lebih dekat dengan 2050 dan harga tidak mampu break ke atas. Nah, untuk fokusnya dari segi time frame daily tentunya eh, resisten paling atas itu adalah 2090, 2070, 2050. Untuk area terakhir adalah 2030, ini adalah kuncinya. Selama harga tidak bergerak kembali ke atas dan tutup di atasnya 2030, berpotensi untuk gold ini masih ada koreksi ke bawah. Perkiraan untuk level area support adalah 2005, support minor 1997, kemudian dua area support yang bertumbuh dengan zona demand adalah 1975 dan 1950. Kemudian dari segi time frame H4 tentunya sebenarnya di sini ada zona supply, tapi supply-nya ini break, tapi setelah break ini harga malah lanjut ke bawah dan penutupan kemarin itu di bawahnya harga 2020. Untuk gold minggu ini kemungkinan kalau dari saya pribadi itu masih cari ancang-ancang untuk cari setup sell dengan patokan harga itu tidak mampu break dari zona yang di blok orange ini, atau batasannya adalah maksimal adalah 2040. Selama harga tidak bergerak ke atas di atasnya 2040, kemungkinan saya akan cari planning sell dengan target
itu nggak jauh-jauh dulu, tetapi targetnya adalah di 2005 sampai dengan 1997. Ini target yang pertama. Kemudian target yang kedua itu kemungkinan saya akan cari di level kurang lebih 1975 sebagai batasan support terdekat untuk saat ini, dan maksimal yang akan menjadi fokus untuk supportnya adalah 1950. Kalaupun dari segi fundamental itu mendukung penguatan untuk USD, kemungkinan 1950 akan sampai, tetapi dari segi teknikal itu lumayan. Jadi jangan jauh-jauh dulu, kecuali harga mampu bergerak di bawahnya level 2000 dan sudah ada entry yang di atas, itu bisa di lock, dan untuk targetnya sih bisa di adjust. Cuman kalau misalkan itu nanti yang saya khawatirkan ternyata eh, dari hari Senin ataupun sampai nanti di hari Kamis itu harga bergerak ke bawah, tetapi dari data PCE-nya itu nanti negatif, itu berpotensi harga kembali ke angkat ke atas. Jadi waspada untuk minggu ini. Dari segi teknikal, kalau misalkan digambar, tentunya ini untuk planning saya pribadi, jadi jadikan referensi aja, jangan dijadikan video ini sebagai sinyal atau patokan entry teman-teman. Jadi sekali lagi, jadikan hanya sebatas sebagai referensi. Saya akan cari setup sell kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 2040. Kemungkinan entry-nya saya akan cari mendekati level-level area 2030 kurang lebih sebagai level resisten terdekat saat ini, dan batasannya adalah zona yang di blok orange ini. Kalaupun misalkan harga nanti mampu terkoreksi sedikit ke atas, tentunya dari segi manajemen itu akan meminimalkan untuk batasan stop loss, tetapi bisa untuk memaksimalkan untuk targetnya. Yang pertama, kurang lebihnya di antara 2005 sampai dengan 1997. Ini untuk TP yang pertama. Kemudian TP yang kedua itu fokus dulu di 1975. Sebenarnya sih 1975 di sini juga ada area zona demand yang sudah disentuh dua kali, tapi harga berhasil reject. Dan di sini ini ada zona demand kecil sebenarnya, cuman ini nggak saya tandain karena mepet banget yang ada demand di kiri. Nah, untuk targetnya adalah 1975. Kalaupun nyampe dan didukung dari segi fundamental positif, 1950 adalah bonus. Nah, skenario-nya kalau misalkan digambar, tentunya planning adalah sell, tetapi untuk saat ini masih belum jelas untuk titik entry-nya. Untuk saya pribadi, cuman saya akan pantau level 2030 kurang lebih di sini. Kita anggap aja ya sedikit di bawah, sementara sih sedikit di bawahnya 2030 nggak masalah, sambil nanti kita lihat reaksi hari Senin itu seperti apa. Nah, untuk stop loss-nya itu kurang lebih ya, ini ada 300 pip, kurang lebih 305 pip perkiraan. Amannya sih di atasnya 2006 sebenarnya, atau taruh di 2000, sorry, 2056 atau taruh di 2057 sih sebenarnya nggak masalah. Cuman titik entry-nya ini yang masih belum jelas. Akankah nanti entry sedekat mungkin di level area 30 atau nunggu rejeksinya kembali ketika harga dari segi time frame kecil itu terkoreksi ke atas dan reject di di level area kurang lebih di 2040 kurang lebih. Jadi sementara sih anggap aja untuk saya pribadi sih saya akan cari sedekat mungkin dengan 2030 dulu, dan untuk targetnya batasan maksimal untuk TP pertama itu kurang lebih 300-an lah, kita bulatan aja 300 pip, dan target yang kedua adalah kurang lebih 500 sampai dengan 525 pip. Ini juga sudah lumayan dari segi time frame H4, dan kalaupun tercapai ini kemungkinan sih sedikit berat, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dari segi fundamental itu mendukung untuk penguatan USD, ruang gerak sekitar hampir 800 pip. Jadi sementara TP1 di sini. Nah, kalau misalkan dikasih label, tentunya batasan stop loss kurang lebih di 2056 atau 2057. Area entry bisa cari di bawahnya 2040 selama ada konfirmasi yang jelas. Cuman kalau level 2040 di break, skip dulu, jangan maksa untuk entry sell, tetapi cek ataupun perhatikan level area resisten yang ada di 2050. Dan ada lagi, kalau diperkecil lagi di time frame H1 sebenarnya ini kelihatan zona drop drop atau zona supply teratas untuk saat ini yang terdekat itu adalah 2070. Jadi nanti kita cek aja lebih lanjut proyeksi minggu ke depan itu ataupun minggu ini dulu itu seperti apa. Nah, area entry kurang lebih sedikit di bawahnya 2040 atau cari di bawahnya 2030. Nanti tinggal tunggu aja konfirmasinya itu ada di mana. Kecuali untuk teman-teman yang kemarin ketika break itu sudah ada entry kurang lebih ya di kisaran di sini.
2030-an sih nggak masalah, cuman yang belum ada entry posisi sih mending pertimbangkan dulu, jangan buru-buru entry. Kemudian yang kedua, target TP1 kurang lebih kita ambil yang ada di 1997 atau taruh di 1998. Kalau misalkan ini sesuai dengan planning, lock posisi, majukan stop loss di break even, kemudian tutup sebagian posisi, baru pikirkan untuk TP yang kedua kurang lebih di kisaran 1975, kurang lebih di sini. Nah, kalau misalkan harga kuat ke bawah, ini kalau mau di adjust ke bawah sebenarnya sih nggak masalah sebenarnya, cuman fokusnya untuk minggu ini adalah 1975 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya GBP USD. Nah, GBP USD 2 minggu yang lalu ini saya sudah ulas. Sebenarnya sih saya ketika harga masih di sini, sebenarnya saya menunggu koreksiannya itu di level area zona supply yang ada di atas kurang lebih yang bertumpuk dengan resisten itu ada di 1.2825 dan 1.27500. Sebenarnya sih saya masih menunggu di area itu, dan 2 minggu ini sama sekali harga tidak mau koreksi ke sana ya. Dan terakhir setelah rilis suku bunga dari Amerika itu harga baru mampu bergerak atas zona supply yang ada di blok orange ini sudah break sebenarnya, tetapi harga mampu bergerak ke atas dan tidak mampu masuk ke level area zona supply yang di atasnya kurang lebih kisaran 1.28100-an sampai batasan terbawah, dan batasan teratas itu kurang lebih di 1.28900, hampir 1.29 kurang lebihnya di situ. Dan ini pending order saya kemarin nanti baru ke trigger, itu saya taruh di kurang lebih di 1.27800-an, ini baru ke trigger. Dan untuk proyeksi untuk minggu ini tentunya sebagai gambaran ataupun referensi, planningnya sebenarnya masih tetap cari setup sell, tetapi kuncinya selama zona yang warna hijau atau zona supply yang teratas, batasan maksimal teratas ada di pembulatan 1.2900, ini tidak di break atas, ini masih ada potensi harga masih bergerak ke bawah. Tetapi level support yang mesti diperhatikan, ini ada zona demand baru 1.2625, 1.2525 yang bertemu dengan support, dan terakhir yang akan menjadi fokus tentunya untuk minggu ini adalah 1.2425. Nah, akankah harga ini untuk minggu ini mampu break zona demand kemudian koreksi ke atas dan harga melanjutkan ke bawah atau tidak, nanti kita cek lebih lanjut. Tapi dari segi sekilas, dari segi fundamentalnya, dari GBP, kalau dari segi perkiraan ini negatif, tetapi untuk Amerika atau USD-nya ini mengarah ke positif, jadi tidak menutup kemungkinan untuk minggu ini itu referensi untuk fokus untuk cari setup sell itu tentunya masih ada, tetapi ada batasan-batasan yang mesti diperhatikan. Adalah kunci terakhir adalah zona supply yang ada di 1.2900 atau resisten 1.2825 kurang lebih di sini. Kalau ini sampai harga bergerak ke atas dan break, ini mending skip dulu, bisa cari koreksian baru cari planning untuk buy jangka panjang. Tetapi selama zona ini utuh sih saya lebih memilih untuk cari setup sell terlebih dahulu, tetapi saya akan pantau dulu di level zona demand yang terdekat 1.2625 yang bertemu dengan level area support. Nah, planningnya adalah sell tentunya. Dari segi fundamental juga perkiraan masih mendukung, saya akan cari setup sell itu kurang lebih sedekat mungkin di 1.2700-an kurang lebih. Saya akan pantau di situ baik dari segi time frame 4 ataupun H1, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi yang jelas baru entry. Selama harga tidak bergerak di atasnya zona yang di blok kuning, planning sell masih saya pertahankan. Jadi tapi untuk stop lossnya ini sedikit berbeda. Stop lossnya karena zona supply-nya ini juga lumayan lumayan lebar, jadi ada dua referensi. Yang pertama taruh di atasnya 1.28600 atau 1.2400, ini sebenarnya nggak masalah. Ini yang pertama, atau amannya itu taruh di atasnya 1.2900, 1.2900 ini amannya. Tapi dari segi target, karena ini untuk planning swing, tentunya kalau stop lossnya itu ada di atasnya 1.2900, untuk mendapatkan risk reward 1:1 itu ada low yang ada di 1.2500, ini risk rewardnya 1:1, dan itu targetnya adalah sekitar 200-an pip, itu sebagai target yang pertama. Kemudian target yang kedua adalah maksimal, jangan jauh-jauh dulu sebenarnya sih, ada di bawah ada 1.2
1.2300 sebenarnya untuk targetnya, tapi fokusnya di sini dulu. 1.2425 adalah sebagai batasan maksimal eh, zona pantauan untuk minggu ini untuk pound sterling. Jadi kalau misalkan dikasih label titik entry-nya dulu, titik entry-nya kurang lebih ya sedekat mungkin 1.700, atau syukur-syukur nanti harga mampu masuk kembali di zona orange di sini, tetapi harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.27500 dan ada konfirmasi yang jelas di situ, mungkin ini lebih oke. Dari segi risk to reward tentunya akan lebih oke. Cuman sementara sambil nanti kita tunggu polanya itu, sementara di sini dulu. Tapi abaikan jika harga mampu bergerak di atasnya zona yang orange ini atau bergerak di atasnya 1.27600, abaikan dulu. Nah, labelnya adalah stop loss kurang lebih 1.29100 atau 1.29200 amannya. Titik entry cari kurang lebih pastikan ada konfirmasi dulu. Cari 1.27400 atau keluar dari zona urin nanti kalau misalkan dari segi temporal kecil terkoreksi ke atas. Kemudian TP1 1.2500 dan TP2 batasan maksimal adalah 1.24300 atau 2425. Kasih sedikit di atasnya, jangan dipas di level area resisten. Oke, mungkin itu aja untuk ulasan dari indeks dolar, gold, dan pound sterling USD. Nah, untuk euro USD sama pair yang lain kita sambung video setelah ini. Ingat, jadikan hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.